Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ulangi ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi Ya. Sehat Waalaikumsalam. semua. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baru bangun tidur apa ini? Enggak. Mbak, Baik, sudah absen semua di LMS. Ada beberapa yang belum absen, saya lihat barusan. Coba yang belum absen segera absen. Anton Sebrianto, Ardian Pramulintang, Arif Anastiar, Bahrul Aji, Bella Prasmitya, Desi Laila. Masih banyak yang belum absen ya. Nah, jangan lupa nanti absennya 2 kali, yang jam 3 sore juga absen. Ntar saya kalau bisa hidupkan kamera sebentar teman adik. Saya mau kirim foto buat laporan. Sip ya. Oke. Baik. Hari ini kita melanjutkan terkait dengan materi dari workshop kualitas perangkat lunak. Eh, saya kepingin seseorang atau satu dua mahasiswa menyampaikan. Kalau saya lihat di sini ada kelompoknya Adam Hafiz Abdillah. Mana orangnya ya? saya Pak. Ya, kalau boleh silakan Mas di share tugasnya. Saya ingin tahu dan teman-temannya juga ingin lihat. Kita hanya diskusi saja biar tahu teman-temannya apa sih KAK itu. Ya, silakan Mas. Bentar Pak. Yuk. Sudah kelihatan Pak? Ya, dah. Silakan Mas. Ya Pak.
Ya, mulai judul ya. Jadi di ya KAK itu dokumen perencanaan kegiatan yang memuat semua penjelasan tentang mengenai latar belakang dari isi kegiatan tersebut atau isi dokumen tersebut. Ya, Judulnya judulnya. itu pengembangan aplikasi web pengajuan tugas akhir. Ya, Diterbitkan tahun 2019 dan bertujuan membantu proses pengajuan tugas akhir agar dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Dan juga mempermudah akses semua informasi mengenai tugas akhir. Kemudian sasarannya itu metodologi yang digunakan yaitu menggunakan SDLC, yaitu Software Development Life Cycle, yang bernamakan prototype. Maksudnya hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan pengembangan aplikasi web pengajuan tugas akhir adalah mempermudah semua proses akademik yang berhubungan dengan tugas akhir. Jadi semua yang berhubungan dengan tugas akhir itu dan proposal sampai dengan bidang tugas akhir. Penerimanya yaitu Universitas Narotama. Di sini yang menerima Universitas Narotama itu. Ruang lingkup pekerjaan kegiatan sebagai berikut, yaitu perencanaan dan persiapan pelaksanaan kerja, rancangan sistem, pembangunan sistem, uji coba operasional, pelatihan bagi calon pengguna sistem, ya kurang lebih 60 hari. baik, oke. Coba Mas Adam ke atas lagi, ya, ke atas. Saya yang akan review, stop di sini ya. Perhatikan semua yang mahasiswa. KK yang diambil oleh kelompoknya Mas Adam ini diperoleh dari KK dibuat oleh Ivanda Zeri Amalia dari Departemen Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi ITS tahun 2019. Judulnya KK-nya adalah pengembangan aplikasi web pengajuan tugas akhir, itu judulnya ya. Nah, ke bawah Mas, tujuannya sudah bisa dibaca. Kemudian ke bawah lagi yang paling penting terkaitan mata kuliah ini adalah metodologi. Nah, ini metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi yaitu prototype. Ya, metodologinya prototype. Ya. Terus silakan di bawah. Ke bawah lagi. Kliennya adalah Universitas Narotama. Ternyata software ini nanti akan digunakan oleh Universitas Narotama, ya, perguruan tinggi yang ada di Surabaya. Nah, ruang lingkup pekerjaan yaitu mulai perencanaan, perancangan, pembangunan, uji coba, pelatihan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, dipahami oleh seluruh mahasiswa kelompok, bahwasanya lingkup pekerjaan mulai dari perencanaan. Ingat ya, mata kuliah ini workshop kualitas Pradona berhubungan dengan perencanaan. Jadi melalui KAK ini, KAK merupakan sumber acuan bagi kalian untuk membuat perangkat lunak. Ya, bagaimana merencanakan proyek pengembangan perangkat lunak berdasarkan ruang lingkup pekerjaannya atau metodologinya, ya. Mulai dari perencanaan, perancangan sampai ke pembuatan dokumentasi, laporan. Ke bawah Mas, nilai proyeknya 50 juta.
batas waktu pekerjaannya adalah 60 hari dengan jadwal di bawahnya. Silahkan ke bawah jadwalnya. Nah, ini jadwalnya mulai dari apa namanya kontrak, analisis kebutuhan, prototyping, pemrograman, uji coba, pelatihan dan pelaporan. Nah ini. Nah, dari ini kita bisa membuat Mas Adam nanti bisa membuat tim ya. Mas Adam membuat tim siapa yang akan mengurusi kontrak begitu ya. Siapa yang melakukan ya, sesuai dengan arahan saya yang kemarin. Nanti tentukan gitu ya. Ya, Pak. Tolong yang lainnya juga bisa diikuti. Yang saya contohkan seperti ini ya. Saya contohkan teman-teman semua, jadi semua. Nah, seperti ini ya. Ya. Kegiatannya ini kalau kalau yang saya adalah menggunakan apa ini menggunakan waterfall. Silakan Anda mengikuti dengan yang ada di KAK-nya masing-masing. Nanti siapa mengerjakan apa ya? Mahasiswa A mengerjakan studi kelayakan, analisis dan kawan-kawannya. Seperti itu ya. Paham ya? Nah, sekarang materi berikutnya kalian sudah bisa membaca KAK. Nah, sekarang kalian sudah bisa membuat tim ya, sudah bisa melihat jadwal, melihat tujuannya KAK, sasarannya, kemudian nilai proyeknya, kemudian output akhirnya apa. Java dan kawan-kawannya, bagaimana database-nya dan kawan-kawannya. Nah, untuk di mata kuliah perencanaan, yaitu kita bagaimana merencanakan suatu tim untuk mengerjakan proyek perangkat lunak, ya. Tapi kalau di mata kuliah ini, workshop kualitas perangkat lunak, apa yang telah kita rencanakan, tahapan-tahapannya itu dipastikan sesuai dengan standar, ya. Setiap tahapannya, setiap prosesnya untuk melakukan pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan, perancangan sistem, desain sistem, kemudian pembuatan program, pengujian, testing, dan sampai dengan instalasi maupun dokumentasi itu harus dipastikan sesuai dengan standar, ya, paham ya? Nah, sekarang saya kasih materi apa aja standar-standar yang ada di dunia quality software assurance ya. Sebentar. Nah ini metode atau framework di dalam software quality assurance. Kalau prototype ya SDLC yaitu metode pengembangannya ya, paham ya? Kalau prototype SDLC metode pengembangannya, tapi kalau ini yaitu metode atau framework terkait dengan bagaimana mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses akhir itu betul-betul terjamin kualitasnya sesuai dengan standar. Ada berapa ini? Ada 6 ya. Saya pakai ini dulu. Ya, ada 6 ya. Ada 6 framework tentang software quality assurance. Yang pertama yaitu ITAF ya. IT Assurance Framework ya. Jaminan kualitas IT menggunakan framework. Yang kedua, Comprehensive Lightweight Application Security Process. Ini lebih mengarah sekuritas ya terkait dengan framework ini. Yang ketiga, ini juga terkait dengan Microsoft Software Development Library. Jadi menggunakan MS SDL. Yang keempat, Open Software Assurance menggunakan model maturity. Yang kelima yaitu Building Security in Maturity Model, yaitu pengembangan jaminan kualitas dengan maturity model khususnya di bidang keamanan dan sekuritas. Yang keenam menggunakan Microsoft Software Assurance Methodology, yaitu suatu metodologi jaminan kualitas pengembangan software dari Microsoft.
Nah, nanti setiap kelompok silahkan boleh memilih salah satu dari ini. Mau menggunakan metode pengembangan metode ISE yang apa? Ya. Kalau tadi kalian memilih prototype, ya, memilih waterfall, scrum dan kawan-kawan. Nah, dalam tahapan tiap-tiap prosesnya, kalian menggunakan software quality assurance yang bagaimana? Ini silakan dipilih nanti. Nah, penjelasannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Sebelum saya jelaskan, saya kirim dulu aja materinya ke chatbox-nya kalian ya. Sudah masuk ya? Sudah masuk semua, Mas Adam, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sekarang saya jelaskan ya. Nah, ini yang ITAF. Ya, ini yang ITAF, yaitu Information Technology Assurance Framework. Ya. Kalian boleh memilih ini nanti salah satunya. Apa aja frameworknya? Silakan bisa dibaca di sini. Ada kurang lebih ini. Yang utama ada di sini. Nah, ini standarnya di sini, general standard. Ya, secara umum ada 3 standar, yaitu secara general standard, kemudian performance standard, kemudian reporting standard. Apa aja standarnya? Yaitu yang pertama adalah ini, guideline tentang IT assurance consideration. IT assurance process, ya, bagaimana tentang pengelolaan proses pengembangan IT. Kemudian guideline IT assurance management, ya. Nah, ini boleh dipilih salah satu nanti, boleh dipilih salah satu dari 4 standar ini. Guideline-nya ada di sini. Nanti saya kirim juga guideline-nya seperti apa, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini, ya. Contohnya section 3200, ini seksi 3200 ada. Contohnya ini, nah ini seksi 3630 audit IT general control, yaitu tentang bagaimana melakukan auditing. Ya, apa yang harus dilakukan? Yaitu guideline-nya adalah bagaimana mendefinisikan tentang quality control, komponennya apa saja, perbedaan antara IT control dengan aplikasinya, kemudian bagaimana tentang memahami implikasi dari IT control kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua itu tentang komprehensif lek-lek, ya, ini awas ya, lebih mengarah ke security, yaitu bagaimana nanti Anda pada waktu proses, mulai dari proses perencanaan ya sampai proses pengembangan perangkat lunak, security-nya itu betul-betul diperhatikan. Pilarnya ini security-nya, confidential, ya. Di sini ada ya, pada waktu pembuatan web misalnya ini harus betul-betul diperhatikan database aksesnya seperti apa, firewall-nya di tiap-tiap layer seperti apa, kemudian error handling-nya bagaimana, apakah ada private network VPN ya, kemudian hak aksesnya bagaimana, kemudian DMZ sama sistem aksesnya seperti apa. Ini harus betul-betul didokumentasikan dengan baik ya, dengan jelas ya. Ini contohnya
Ini. Kemudian yang ketiga bentar lagi ya, yang keempat adalah ini open source. Nah, contohnya ini. Jadi di sini ada 4 pilar, mulai dari governance. Governance itu organisasinya ya, organisasi yang kalian bangun di tim developer kalian. Kemudian construction, bagaimana pengembangannya, verifikasi, kemudian operation. Nah, di sini governance di tingkat tim kalian harus ada strategi. Strateginya adalah pengembangan software itu. Bagaimana strateginya? Bagaimana kebijakannya? Apakah ada pelatihan dan petunjuk? Ya. Kemudian construction, yaitu bagaimana sekuritasnya, ya. Kemudian apakah ada evaluasi untuk ancaman-ancaman ini ya. Kemudian sekuritas arsitekturnya, apakah ada arsitektur tentang sistem keamanan. Kemudian di tahapan verifikasi, adakah desain reviewnya? Kalian harus membuat desain reviewnya, ada nggak? Jadi setiap proses itu nanti harus membuat laporan review, ya. Kemudian security testingnya pakai apa? Kemudian implementasinya bagaimana metodenya, ya. Kemudian operationnya, bagaimana lingkungan kerjanya di tempat kalian, bagaimana operasional pekerjaan, bagaimana isu-isu manajemen dalam mengatasi ini. Ya nanti saya jelaskan ya di tahapan-tahapannya. Kemudian yang kelima, ini building security maturity model, ya. Ini reviewnya ya. Nanti di sini ada pilar-pilarnya di sini. Nah, ini mulai dari governance sampai institution dan seterusnya. Ada semua. Kemudian yang agak gampang yang ini, threat modeling with threat. Ini langsung kita ke adalah ini ya. What are you building? Ya. What are you building? Yang dikerjakan timnya Mas Adam apa tadi? Website tentang tugas akhir ya. What are you building? Website tugas akhir. Kemudian what can go wrong? Artinya apa? Apa yang kira-kira dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam setiap proses. Kemudian what are you going? Bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, ya. Contohnya seperti ini ya. Saya contohkan. Nah, kelihatan Mas Azam tadi apa Mas Azam? Tentang apa Mas Azam? KAK-nya? Tentang tugas akhir, Pak. Apa namanya? Judulnya? Pengembangan aplikasi web pengajuan tugas akhir, Pak. Ya. Metodenya kalian menggunakan prototype, ya. Ya. Nah, silakan nanti didiskusikan dengan tim, ya, Mas Azam atau siapa saya tahu manajer timnya siapa Mas Azam, Mas Adam. Ya, saya, Pak. Ya, manajer tim nanti membuat seperti ini. KK-nya adalah pengembangan aplikasi web tugas akhir, metodenya adalah prototype. Nah, silakan pilih salah satu KSA-nya dari 6 itu. Apakah menggunakan MS Street, apakah menggunakan ITAF, ataukah yang lainnya. Ya, pilih salah satu. Paham maksudnya? Dalam ini contohnya prototype tadi itu ada studi kelayakan, analisis sistem, desain, pembuatan kode program, pengujian, instalasi, maintenance sampai ke dokumentasi sesuai dengan yang ada di KAK tadi. Buatlah seperti ini, apa namanya jadwalnya. Kemudian buatlah siapa mengerjakan apa, ya. Kemudian pilih ini kan tadi ya, ini kan metodenya, ini metode framework KSA-nya, metode pengembangan. Kita pilih MS Street,
kan what can go wrong, kemudian what are you doing about it. Misalnya pada waktu studi kelayakan, apa yang terjadi permasalahannya? Jarak karena PPKM. What are you doing about it? By phone, by Zoom. Paham ya? Permasalahannya kan di jarak. Ya, kalian terpencar jauh-jauh nih, ada yang di Nganjuk, Tulungagung, Probolinggo, Jember, Surabaya. By apa? By phone atau by Zoom untuk mencari studi kelayakan. Demikian juga pada waktu analisis. Permasalahannya apa analisis? Ya. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Masalah analisis. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, gitu, dan seterusnya. Paham ya? Ini kalau kalian menggunakan MS Street ya. Nah, untuk yang lain misalnya apa tadi, governance misalnya. Maaf, tadi ada, sebentar, saya cek di sini ada yang ini, governance, construction, verification, operation. Nah, kalian jelaskan di sini. Ini contohnya kita menggunakan software Nah, ini governance. Kemudian construction ya. Kemudian verification. Nah, ini harus dijelaskan ya. Harus dijelaskan governance itu apa isinya. Strategi dan cara pengukurannya. Bagaimana strategi dalam pembuatan apa ini? Studi kelayakan. Strategi dalam pembuatan studi kelayakan. Ya. Konstruksinya seperti apa dan seterusnya. Seperti itu ya. Ya. Construction itu threat assessment sama security requirement. Bagaimana mengevaluasi suatu apa ini? Threat, ancaman. Apakah ada permasalahan? Constructionnya. Ini Nah, dan seterusnya. Desain reviewnya apakah ada, bagaimana ya. Paham maksud saya? Ada yang tanyakan? Nah, dari KAK yang kalian buat itu, ya saya sudah apa namanya, waktu pengerjaan ini cukup 2 minggu, ya Mas Adam sama teman-teman yang lainnya. Waktu pengerjaan pemilihan apa ini, pembuatan KSA ini itu 2 minggu, waktunya 2 minggu. Dikumpulkan kan 2 minggu lagi per prosesnya ini. Yang per prosesnya ini 2 minggu lagi. Cuma yang minggu depan kalian harus menulis konsep KSA yang dipilih. Jadi Mas Adam misalnya ya, dengan KAK pengembangan aplikasi web pengajuan tugas akhir, metodenya prototype. Mas Adam misalnya memilih MS Street konsepnya. Nah, ini silakan ditulis di PowerPoint satu slide saja. Kenapa memilih MS Street? Alasannya apa? Tulis di situ, kumpulkan di LMS minggu depan. Ya, sudah saya siapkan link pengumpulan tugasnya yang ada di LMS-nya JDI. Paham maksud saya?
Jadi cukup konsepnya dulu dirundingkan dengan teman-teman. Minggu depan dikumpulkan konsepnya. Nanti saya akan diskusi dengan kalian semua. Kenapa memilih MS Street? Kenapa memilih ini apa namanya ini? Komprehensif dan kawan-kawannya. Pilih salah satu ya. Baru minggu depannya lagi per proses itu harus sudah jelas ya. Apa yang dilakukan setiap tahapan prosesnya. Begitu. Ya. Saya kirim lagi beberapa materi ya, sebentar. Itu yang IAF. Itu ya sebagai bahan referensi kalian. Oke, ya silakan Mas Fikri. Ya, sebelumnya saya dari golongan B. Ya, Kakak saya itu Pak, sedikit ambigu, Pak. coba di share, saya kepingin tahu. Oh ya, Silakan. sebentar. Eh, Saya nampak, Pak. Boleh, sudah kelihatan. Kerangka join kerja ada kegiatan operasional Pontiff Center Kota apa ini? Oh, ini jasa tenaga informasi dan Nah, ya silakan. Ha. ya itu. Saya nangkepnya itu pertamanya ini tuh rekrutmen programmer untuk program pemerintah. Ya betul, ini maksud dari pengadaan jasa tenaga. Ruang lingkup pekerjaan hampir disebutkan ya, apa pengerjaan aplikasinya, tapi tidak detail. Coba ke bawah. Terus biayanya juga tidak Pak, tidak transparan, hanya disebutkan nominalnya saja. Coba lihat. Oh iya Mas, ini bukan sebaiknya Anda nggak apa-apa ada waktu mengganti KAK-nya aja ya. Mengganti KAK-nya ini adalah KAK untuk rekrutmen tenaga kerja, bukan KAK tentang pembuatan aplikasi. Ini persyaratannya ini tidak ada pembuatan softwarenya. Ini adalah rekrutmen tenaga kerja. Silakan ada kesempatan nanti dikumpulkan bareng sama yang apa itu bagi yang lain ya, bagi yang lain yang mungkin KAK-nya masih salah, silakan ada waktu untuk diperbaiki, nggak apa-apa, ada waktu. Ini kayaknya tentang ya jasa tenaga informasi. Begitu ya Mas Fikri. Silakan diganti aja, nggak apa-apa. Berarti langsung diganti saja Pak untuk tugas berikutnya. Ya, ikuti yang terbaru yang kamu cari. Kan kamu nanti pasti cari lagi yang terbaru apa. Ikuti yang terbaru ya. Ya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi yang mungkin masih bingung dengan KAK-nya atau ambigu dan kawan-kawan, silakan di-share di sini, tidak usah malu. Ya. Mohon izin bertanya, Pak. Silakan Mas siapa ya ini? Suahmi dari golongan A. Oke, Mas Rami, gimana? Terkait tugasnya, Pak, untuk 2 minggu ke depan, untuk yang 2 minggu itu, Pak, deadline-nya itu yang tabel tersebut itu, Pak, yang tadi Pak Nugroho contohkan. Jadi itu hanya framework ya, yang sebentar saya share ya. Tabel ini adalah framework. Jadi tabel ini adalah framework, tapi bukan tabel ini yang dikumpulkan nanti. Caranya bukan membuat seperti ini ya. Caranya
tolong sebentar saya buatkan guideline-nya. Nanti saya kelihatan ya. Ya, Pak. Satu cover, kedua langsung judul KAK ya. Yang ketiga metode pengembangan sistem informasinya apa. Yang keempat kemudian tim pengembangan software. Nah, ini timnya kalian ya nanti ya di sini. Kemudian job deskripsi masing-masing tim. Paham maksudnya? Ya, tim pengembangan software itu struktur organisasinya ya, mungkin ini struktur organisasi mungkin. Kemudian setelah itu jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan itu baru ini yang tabel itu ya Mas ya. Mana tadi? Baik, Pak. Ini tabel. Kemudian baru yang ketiga, KSA-nya apa? Anda pilih KSA yang apa? Ini yang minggu pertama. Ya. Cukup di sini aja yang minggu pertama. Yang minggu depan, KSA-nya apa? Alasan ya. Alasan pemilihan KSA. Konsepnya ini konsep. Ya, yang minggu kedua baru nanti seperti ini juga. Ini sebentar, ini saya buat gini aja ya. Ini yang minggu depan ya. Ini minggu ketiga. Ya, ini minggu ketiga kan, ini minggu kedua besok ya. Ya, ini dilanjutkan. Nah, setelah itu, ini detail KSA di sini. Nah, di sini. Nah, ini kita prosesnya, misalnya perencanaan. Sesuaikan dengan parameter yang ada di KSA. Paham? Jadi ditulis di bawahnya itu KSA-nya, misalnya tadi itu apa, governance atau mungkin what can go wrong dan kawan-kawan di tahapan-tahapan itu jelaskan, misalnya parameter what can go wrong. Misalnya kan Anda memilih apa tadi, MS Street ya, maka di sini sama what apa tadi, lupa saya. What are you going to do with it? Nah, parameternya kan ada dua di sini. Maka di tahapan-tahapan ini pengerjaannya adalah misalnya tahapan perencanaan. Buatlah, ini boleh juga dibuat tabel ya, dibuat tabel juga boleh, dibuat paragraf juga boleh. Tahapan perencanaan itu kira-kira kan tahapannya sebentar, ada perencanaan, kemudian analisis, kemudian desain sistem, kemudian pengkodean program, kemudian pengujian, kemudian instalasi, kemudian maintenance, kemudian dokumen, kan begitu. Nah, di tahapan perencanaan ini misalnya ya, ini tahapan nah, di sini jelaskan permasalahan
yang akan terjadi, kemudian jelaskan bagaimana cara menyelesaikannya. Maksudnya ini di tiap tahapan kayak gitu. Gitu ya, paham ya maksud saya ya? Baik Pak, paham Pak. Ya. Dan izin mengonfirmasi lagi Pak, kalau Ya, KAK yang dipakai di dua tugas itu sama dengan KAK yang kita pakai di minggu pertama ini kan? ya kakaknya cukup satu. Oke. Jadi ini KAK-nya yang kalian pilih akan digunakan seterusnya sampai selesai. Oke. Tidak Terima perlu cari kasih. AK lain, tidak usah. Ya. Baik. Baik Pak. Terima kasih Pak Nugroho. Yuk. File yang barusan akan saya kirim ya ke kalian. Saya kirim ke kalian lewat chat. Ya. Nanti juga akan saya kirim di grup ya atau lewat ketua golongan masing-masing. Saya rapikan dulu ya. Sebentar. Minggu depan itu tanggal berapa ya, Mas? Tanggal 17 ya.
Oke, saya share lagi ya biar lebih detail, lebih jelas. Contohnya ini ya, tugas 2 minggu depan dikumpulkan 17 September 2021. Cover judul KK, KK-nya cukup tetap yang Anda pilih sekarang. Metode pengembangan isinya apa? Tim pengembangan software struktur organisasinya bagaimana? Job deskripsi masing-masing tim, jadwal kegiatan dalam bentuk tabel. Pilih KSA yang akan digunakan dalam tim Anda, alasan pemilihan KSA. Itu yang minggu depan. Kemudian minggu depannya lagi tanggal 24 September cover sama tinggal copy paste, detail KSA-nya apa. Ya, tahapannya sesuaikan dengan yang Anda pilih, apa yang harus dilakukan. Ya, di tahapan masing-masing ini. Paham ya? Saya kirim lagi ke kalian. Tugas. Oke, nanti juga saya kirimkan di e-learningnya. Ya, di e-learning sudah saya upload ya. Juga tugas 2 dan tugas 3 isinya apa. Silakan juga Anda bisa lihat ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sebentar. Oke, sudah saya update di e-learning. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Pak mau bertanya. Siapa ini? Adilah. Ya, silakan Mbak Adilah ya. Oke, ini Pak. KAK punya kelompok saya itu sebenarnya sudah jelas tentang pembuatan aplikasi, tapi metodenya itu kurang jelas, Pak. Coba lihat. Izin share screen ya, Pak. Boleh.
Kerangka calon kerja pembuatan website Kudus Cup Go ID. Oke, ya Mbak. Terus ke bawah. Terus ini ada latar belakang, terus maksud dan tujuan Mm-mm. bagi masyarakat sama pemerintah, terus sasaran, ruang lingkup ada, terus anggaran biaya, jangka waktu, lokasi, tenaga ahli, Sebentar ke atas Mbak yang tenaga ahli. kayak ini. Tim leader, web engineer, mobil desain interface, trainer, terus fotografi, aktualisasi, terus oke. Silahkan ke bawah terus. Terus pemeliharaan, laporan, Oh iya, terus kayaknya nggak ada metodenya ini. nggih Pak. Nah, kalau nggak ada metode, silakan kelompoknya Mbak Adilah memilih metode yang yang akan digunakan. Silakan, bebas. Ya, ya. Silakan rundingan sama tim ya. Apa yang akan digunakan dalam proyekmu ini? Oke. Metodenya apakah prototype, Scrum dan kawan-kawannya terserah ya. Iya Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Andi. Nah, Untuk kelompok saya ini KAK-nya sepertinya lebih ke bidang jasa, Pak. coba lihat. Izin share screen, Pak. Ya. Oh, ini gini, Mas. KK ini kayaknya kurang tepat. Ini adalah tentang penyusunan rencana induk TIK. Jadi ini dokumen. Membuat Transtra ini juga bukan membuat website atau bukan membuat aplikasi ya. Silakan bisa dirubah ya. Iya, baik, Pak. Terima kasih. Yuk. Bagi yang apa namanya tugasnya saya perpanjang ya untuk yang kakak yang mau memperbaiki silahkan nanti ditambahkan aja di apa namanya di tugas duanya ya dijadikan satu gitu ya. Iya, Pak. Terima Ntar saya cek dulu.
maksimal 2. Ya, sudah saya update di LMS. Ada lagi yang mau bertanya tentang KAK-nya yang mungkin masih ragu-ragu dengan KAK, mumpung belum terlalu jauh ya. Silakan. Siapa ini yang mau bicara? Saya, Yang bicara? saya Pak Arden Hilmi. Ya, silakan Mas, monggo. Ini saya kayaknya kakak saya juga bukan pengembangan Pak, tapi pembuatan aplikasi Ya, kayaknya. monggo. Coba lihat. Boleh di-share. Izin share screen ya Pak. Ini, Pak. Ini betul ini Mas. Pekerjaan jasa konsultasi pembuatan aplikasi e-calibration. Terus di sini kayaknya saya kemarin baca untuk sasarannya kayaknya nggak ada Pak. Oh, silakan kalau Anda mau ganti boleh, mau cari yang lain boleh. Oh iya Pak. Itu hasil Saya akhir. untuk sasaran itu maksudnya kayak gimana ya Pak? Apa sasaran itu kayak manfaat dari KAK-nya atau gimana Pak? Ya, tujuannya adalah membuat apa? Sasarannya itu apa namanya? Untuk siapa? Biasanya begitu sasaran. Ya, Pak. Tapi kalau nggak ada sasaran nggak apa-apa, dikosongi aja. Disesuaikan dengan KAK-nya aja Mas ya. Siap Pak. Terima Nggak kasih apa-apa Pak. ini tetap diteruskan aja ini Mas, bisa kok ini. Ini ada ini tahapannya. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi yang tanya yang lain? Pak, izin tanya Saya Pak. Pak izin bertanya. Ya, ya, sama sih iki. Monggo yang pertama tadi siapa monggo. Langsung aja wis share screen, kalau mau share screen langsung open mic Mas, monggo. Saya dulu ya Pak. Ya. Eh, Ini kakak kelompok saya itu tentang pengembangan sistem aplikasi itu apa sudah benar Pak? Soalnya Pengembangan kelompok saya sistem masih aplikasi ragu-ragu. pendataan pendidikan. Ya, betul. Bisa itu. Hmm. Jadi nama aplikasinya adalah Padati Web itu. Nggak usah diganti ya Pak ini tadi. Nggak usah, nggak usah. Di bagian metode. Metodenya ada nggak? Kalau nggak ada, kalian bisa. Jadi bisa disimpulkan kalau di KAK itu tidak ada metode, silahkan kalian menentukan sendiri timnya, ya. Boleh. Ya udah Pak. Makasih banyak ya Pak. Oke, yuk. Ada lagi yang lain? Tadi kayaknya ada. Pak izin bertanya. Saya izin bertanya, Pak. Sama sih. Saya Pak Sama sih. Boleh, ayo. izin share screen Pak. Ya. Kelompok kami masih kebingungan Pak, apakah kakak kami udah sesuai atau belum? Apakah share screen saya sudah terlihat Pak? Belum, Apakah masih share screen proses. saya Aplikasi database kepegawaian. Yang ini ya? Oke Pak. Ya, terus ke bawah. Kakak aslinya aja, Mas. Oke. Sebentar Pak.
Izin share screen ya Pak. Oke. Ya. Heeh. Ya, terus ke bawah Mas. Ya, ini aplikasi sudah betul. Ya, heeh. Ke bawah terus. Ya, silakan ke bawah Mas. Yaitu anggarannya, rancangan bangun. Ini spesifikasinya lengkap itu malah ini ya, ada spesifikasinya, alur proses, ini desain formnya. Ya, terus silakan ke bawah lagi. Ya. Bingungnya atau ragunya atau yang ingin ditanyakan apanya tentang yang unsur mana Mas? Tadi metodologi yang saya baca metode apa tadi dia? Swakelola tadi Pak. Ya, Oh, gini. Ya. Metode swakelola itu bukan metode pengembangan sistem. Jadi jangan dimasukkan sebagai metode pengembangan sistem. Metode swakelola itu artinya software ini akan dikerjakan sendiri oleh kementerian ini, gitu ya. Itu kan swakelola, itu dikelola oleh sendiri, dikelola secara mandiri oleh kementerian ini. Jadi bukan metode pengembangan sistem. Jadi silakan kelompoknya Mas Hairul, kalau memang di sini tidak ada metode pengembangan sistem, silakan cari dan pilih sendiri metode pengembangan sistem. Apakah pakai prototype atau pakai Scrum atau pakai waterfall, silakan. Begitu ya Mas Hairul. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ya, cukup jelas ya? Jelas Pak. Oke. Ada lagi yang cewek Saya tadi Pak. kayaknya? Iya saya. Oke. Gini. Izin share screen ya Pak ya. Yuk. Penyusunan Pak. software aplikasi komputer website ya sistem informasi geografis ya. Bingungnya di apanya nih Mbak? Halo? Yang ingin ditanyakan yang mana? Ingin bertanya, soalnya masih bingung Pak, ini udah betul apa salah KAK-nya. Ya, ini kakak aslinya ya? Iya. Terus ke bawah coba. Ya, maksud dan tujuan. Terus ini KK tentang pembuatan sistem informasi geografis. Target, sasaran, ya. Terus nama organisasi, ya betul, sudah. Bapeda ini ya. Iya. Bersih. Sumber dananya dari DIPA, APBD, ruang lingkup, ya terus 50 juta nilainya. Kualifikasi penyedia jasa, ya. Terus Mbak ke bawah. Terus ya betul. Ke bawah lagi Mbak. Waktu 120 hari, 3 bulan. Iya. 4 bulan ya.
Terus? Sudah, Pak. Iya. Yang nggak ada adalah metode ya, metode pengembangan sistemnya. Kalau nggak ada, silakan kamu sama tim pilih sendiri. Tadi ini, Pak, pendekatan dan metodologi itu Oh iya, boleh pakai itu, nggak apa-apa. pakai ini. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Yuk, ada lagi yang tanyakan? Kelompok yang lain? Saya Pak, izin bertanya Pak. Ya, monggo Izin Mas. share screen Pak. Ya, Apakah terlihat Pak? ya, sistem informasi sidang kabinet, wes ITS ini. Ya, Ya Pak, ada kelas. Ya, saya bingung, saya langsung tanya aja Pak. Saya bingungnya di ya, bagian ini Pak. Ada keraguan di bagian mana nih? Metodologi sama jangka waktu Pak. Metodologi sama jangka waktu. Soalnya saya lihat di punya teman-teman jangka waktu pelaksanaannya itu ada pembuatan tabel kayak punya Bapak tadi itu Pak. ya. Terus di Nah, metodologinya ambigu Pak. Gimana Pak? jadi metodologi jangka waktunya ini adalah 90 hari, ya. Pengerjaannya adalah 90 hari. Jadi itu nah, ini metodologinya tidak ada. Ini adalah dengan proses best practice dari organisasi jenis atau yang relevan. Jadi silahkan Anda memilih metodologi pengembangan sistemnya sendiri. Ya, Oh, seperti boleh. itu Pak. Ya, silakan buat tabel tabel secara mandiri ya, sesuai dengan Hmm, metodologi yang kamu buat. Ya. ya. Oke Oke, Pak, memang makasih. itu. Ya, ya, ini keren sekali ya. Dari berbagai saya suka kalau berbagai macam KAK ini ada yang bermasalah, ada yang jadi KAK itu sebetulnya adalah unsur-unsurnya itu ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, metodologi, ruang lingkup, jadwal dan kawan-kawan. Itu sudah kadang-kadang sudah ada dari pemerintah. Tapi kadang-kadang dari institusi-institusi tersebut tidak melengkapi isinya. Seperti tadi yang ditanyakan ada jadwal. Jadwalnya kadang-kadang cuma 90 hari. Tidak didetailkan. Ada yang detail. Nah, jadi itu jangan jadi permasalahan ya. Karena memang masing-masing institusi punya anu sendiri-sendiri. Kalau memang nggak ada jadwal secara detail satu tabel, jadi nggak usah merasa ragu-ragu atau merasa kecil hati. Kok punya teman saya ada? Ya, nggak usah seperti itu. Jadi kalau yang memang nggak ada, nanti silakan dibuat sendiri tabelnya. Seperti itu. Kalau memang nggak ada metodologi pengembangan sistemnya, silakan ditentukan sendiri metode pengembangan sistemnya. Jadi macam-macam kok institusi itu memang. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak mau izin bertanya. Ya, silakan Mas, siapa ini ya? Mas Maulana Pak. Ya, Mas Maulana. Saya bingung sama punya kakak kelompok saya Pak. Ya, ya, silakan. Monggo, kalau mau di-share silakan. Oke Pak. Apakah sudah kelihatan Pak? Pengembangan pembuatan aplikasi e-file online. Ya, kegiatan pengelolaan data tata naskah kepegawaian. Oke. Dari instansi mana ini? Latar belakang mana itu? Instansinya mana? Jawa Tengah, Pemprov Jawa Jawa Tengah. Tengah. Ya. Kemudian latar belakang. Oke. Dasar hukum ya, terus ke bawah. Maksud dan tujuan ya, sudah ada. Silakan ke bawah terus. Metode kerja. Ke bawah. Monggo Mas, ke bawah. Pendanaan analisis. Kemudian perancangan sistem. Ya, ngikuti ini Mas metodenya ya, nggak apa-apa.
Iya, Pak. Mm-mm. Ya, apa? Terus ada lagi yang tanyakan? Yang Itu, bingungnya Pak. di mana? Biayanya nggak dikasih tahu, Pak, di sini. Coba ke bawah, coba ke bawah. Kalau no belas lah. Nggak Oh, ada, Pak. kalau nggak ada Pembayarannya biaya, ini. kalau kalau itu apa itu tadi? Yang atasnya ini jadwal, Pak. Oh iya nggak ada. Gini Terus aja, kalau nggak ada biaya disampaikan aja. KAK tidak menyebutkan sumber biaya gitu aja, wis. Jumlah biaya disampaikan gitu aja. oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang tanyakan Mas? Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? Di kelompok Do. Izin saya screen, Pak. Ya, boleh. Ini di dalam kaknya belum ada metodenya, cuman kelompok saya masih belum yakin juga, Pak. Jadi minta tolong untuk diperiksa. Ya, oke. Silakan Mas, latar belakang ke bawah terus aplikasi pendukung Ternate Smart Island Command Center. Oke. Maksud tujuan ruang lingkup, versi website sama apa ini ya, sasarannya, lokasi kegiatan, sumber dana, 500 juta ya. Iya. Terus ke bawah, hukum, jangka waktu 45 hari, kualifikasi perusahaan kecil, oke. Terus ke bawah Mas. Udah. Ya, metodenya ya ada ini ya. Kalau metodenya nggak ada, silahkan kelompoknya Mas Muhammad ini menentukan sendiri metodenya, silahkan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Mohon izin bertanya, Pak. Nggih, monggo Mas. Unhealthy GPS signal. Izin bertanya ini Pak, mengenai metode pelanggan ini apakah termasuk juga nggak Pak? Oh ya, metode pelelangan ini bukan metode pengembangan sistem informasi yang seperti kita. Ini hanya metode bagaimana institusi tersebut melakukan lelang, ya. Jadi ini bukan metodenya, ya. Untuk metode pengembangan sistem informasinya sendiri, silakan kelompoknya Mas Muhammad ini untuk menentukan dengan timnya, ya. Ini metode lelangnya, bukan metode pengembangan sistem, ya. Begitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, yuk. Ada lagi yang bertanyakan? Kelompok lain? Saya Pak, izin bertanya Pak. Yuk, silakan Mas. Sudah terlihat Pak. Alif Rianto. Ya, Pak. Pengembangan Untuk SIS pengelolaan data kepegawaian PNS Pemprov Jawa Tengah. Oke. Untuk metodologinya belum ada Pak. Ya, kalau metodologinya belum ada, silakan Mas Alif ini menentukan sendiri dengan timnya ya. Boleh. Ya Pak, Pak. Yuk. Terima kasih Pak. Jadi di sini bagi para manajer tim atau para pimpinan proyek, setelah kalian membaca KAK, kemudian ditelaah, kemudian ditemukan metode itu tidak ada di situ, silakan manajer tim untuk berdiskusi dengan anggotanya
metode pengembangan sistem apa yang akan digunakan. Begitu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Ya, Kalau Pak. ada saya buka. Ya, siapa? Fikri lagi, Pak. Ya, gimana Mas Fikri? Saya ingin mengecek KAK-nya, Pak. Agak ambigu juga kayaknya ini, Pak. Boleh, silakan coba di-share. Terima kasih, Pak. Ini judulnya. Diskominfo Pemalang, aplikasi pembuatan aplikasi Citizen Complaint Online, ya. Ini sudah termasuk metode kerja nih, Pak ya? Iya, betul. Ini metode kerjanya. Merancang, membuat, ngetes, implementasi, dan pelaporan. Kamu pakai metode ini. Lalu lingkup kegiatannya ini, oh ini sudah, oh tadi saya nggak lihat aplikasinya. Lalu tadi kebanyakan Kayaknya itu. udah detail ini. Sudah betul, Pak. Sudah, sip. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Mau bertanya. Ya, silakan Mbak siapa ini ya? Ambil, Pak. Silakan Mbak. Kalau misalnya KAK-nya itu pemeliharaan aplikasi itu gimana Pak? Apa boleh? Oh bukan. Kalau pemeliharaan aplikasi itu hanya maintenance, bukan pembuatan aplikasi. Sebaiknya diganti aja ya, mencari yang lain. Berarti mencarinya itu yang pembuatan atau enggak pengembangan ya kalau tidak salah. Ya, aplikasinya KK-nya itu yang pembuatan atau pengembangan aplikasi ya. Jangan yang maintenance. Oke, baik. Terima kasih Pak. Yuk, oke ada lagi yang tanya? Ada lagi? Nggak ada? Sudah cukup jelas semua ya? Cek. Oh iya, silakan Mas. Izin tanya Pak. Yuk. Kan di Gimana, Mas? KAK saya itu tiba-tiba ada yang sama dengan kelompok lain. Ya, Terus silakan tugas rundingan satunya, ya. tugas satunya itu gimana Pak? Silakan rundingan dengan kelompok yang sama, mana yang mau disubmit ke saya ya. Masih ada waktu kok untuk memperbaiki minggu depan. Ya. Minggu depan. Untuk yang tugas satu. Ya, boleh. Oh, ya udah Pak. Ya. Terima kasih Bagi Pak. yang sama-sama silakan diperbaiki ya, rundingan. Anu ya Pak ya. Ini hasilnya yang tugas satu ini yang samain tadi ditumpuk dulu nggak apa-apa ya? Kalau minggu Nggak depan apa-apa. ganti-ganti dulu. Ya, Oke. boleh. Biar kelihatan hasilnya gitu soalnya. Ya, sip. Biar ada Makasih ya, Pak, proses ya kalian ya. Biar Oke. saya menilainya di e-learning itu enak. Jadi ada proses walaupun itu masih kurang tepat, tapi tidak saya buat nol, bukan artinya salah loh ya. Saya tidak menyalahkan kalian, tidak saya kasih nol, tapi ini ada proses. Jadi itu tetap ada nilainya. Nah, kalau kurang tepat silakan diperbaiki lagi, minggu depan dikumpulkan, enggak apa-apa. Ya. Termasuk Pak, makasih Pak. termasuk tim-tim atau kelompok-kelompok yang KAK-nya kira-kira ragu, kepingin ganti boleh, ada waktu 1 minggu ini. Ya. Karena nanti akan dipakai seterusnya itu ya sampai terakhir. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup jelas ya hari ini ya. Sama KSN-nya metodenya sudah saya kirim semua. Kemudian apa tadi itu? Tentang tugas 2 dan tugas 3 tadi sudah saya kirim juga di grup WA ya, termasuk di LMS. Baik, kalau nggak ada cukup sekian ya. Jangan lupa nanti jam 3 sore absen. Oke, nggak ada yang tanyakan? Cukup? Sebelum saya akhiri? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik, saya rasa demikian. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan hari Senin ya. Gimana, Mas? Ya, sampai ketemu hari Senin ya. Kuliah kita. Ya, Pak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh.